Kadang jin itu mangkel. Kok ketika dia sholat nyalahkan saya terus, padahal sesama manusia juga mengganggu. Yang disalahkan jin, padahal yang mengganggu temannya. Sholat diganggu, kakinya diinjak. Ulama salaf kadang sebagian membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi ada dua versi. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada dua versi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, ialah fasal. Fa idza aradah, bila berkeinginan siapa seseorang asyuru'ah, untuk beribadah, asyuru'ah, untuk melakukan ibadah, fil qiraatih, di dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Qiraatuhu ibadatun. Al-Quran itu membacanya saja beribadah. Apalagi bisa belajar mengangan-angan artinya, ya, bisa membaca dengan maknanya, bisa menjadi obat, ya. Kadang seseorang punya permasalahan, membaca Al-Quran menjadi jawaban. Semisal tidak mengerti, membacanya saja sudah beribadah. Jadi dalam
dalam banyak keterangan dari ulama, rumah itu semestinya dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jadi zayyinu manazilakum bil qiraah was shalah. Hiasilah rumahmu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan sholat. Jadi ketika rumah itu sering digunakan untuk membaca Al-Quran, maka para tamu atau kita sendiri itu kerasan di rumah. Jadi semisal gak kerasan di rumah, gak betah di rumah, berarti rumahnya jarang dibacakan Al-Quran. Baca Al-Quran jangan di masjid terus. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, ista'adzah, maka hendak membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz siapa man. Faqalah, maka berkata siapa man, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, saya berlindung. Billahi, dengan pertolongan Allah. Jadi yang bisa melindungi itu secara hakikat adalah Allah, tidak yang lain secara hakikat. Tapi secara syariat sesama manusia itu bisa memberikan perlindungan. Tidak bisa, manusia itu hidup sendiri tidak bisa. Minta perlindungan. Jadi membaca ta'awudz itu sama saja meminta perlindungan. Allah senang ketika kita membaca ta'awudz itu, Allah senang, bahagia. Ya. Karena contohnya begini, ketika kita sendirian dan bersama dengan teman, mengatakan kepada teman kita, lindungi saya, berarti dianggap ada, teman itu dianggap ada. Semisal punya teman, wahai teman, atau wahai ayah, wahai abi, lindungi saya, bahagia, ya. Dan wahai yang lain. A'udzu, saya berlindung, billahi, dengan pertolongan Allah. Minasyaitoni, dari setan. Setan itu sifat, bukan makhluk. Setan itu sifat. Yang berpotensi menjadi setan itu dua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnah wan nas. Jadi setan itu jin dan nas. Yang membuat waswas ketika kita sholat terganggu siapa? Masuk jin. Jin saja. Kadang teman, ya, kadang sesama manusia. Yang berpotensi menjadi setan itu ada dua. Ada kalanya jin, ada kalanya manusia. Jadi setan itu terkadang terbuat dari jin, kadang terbuat dari manusia. Kadang jin itu mangkel. Kok ketika
dia sholat nyalahkan saya terus, padahal sesama manusia juga mengganggu. Yang disalahkan jin, padahal yang mengganggu temannya. Sholat diganggu, kakinya diinjak. Minasyaiton, dari setan. Ar-rajim, yang terkutuk. Jadi gelar setan itu adalah ar-rajim, terkutuk. Gelar. Setan juga punya gelar, ar-rajim. Hakada, begitu. Qalah, berkata al-jumhuru, siapa mayoritas ulama. Siapa mayoritas minal ulama, dari ulama. Ulama itu kumpulan orang-orang alim. Ulama itu jamak. Ya. Mufradnya alimun, alimani. Waqala, dan berkata ba'du salaf, siapa sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang hidup maksimal 300 tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu khalaf. Sebaik-baiknya zaman itu pada generasi salaf, yaitu 300 tahun setelah Nabi. Khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, qarni, ialah zaman yang ketika aku masih hidup. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian 100 tahun setelahnya, 100 tahun setelahnya itu ulama salaf. Setelah 300 tahun setelah itu adalah ulama khalaf. Sebagian ulama berkata yata'awwadhu, membaca ta'awudz. Siapa man ba'dal qiraatih, setelah membaca Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Jadi ada dua pendapat. Membaca ta'awudz itu ada yang mengatakan sebelum membaca Al-Qur'an, ada yang mengatakan setelah membaca Al-Qur'an. Kenapa alasannya? Alasannya ini, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tah, maka bila Anda telah membaca. Qira'ah itu artinya apa? Akan membaca atau telah membaca? Telah, karena sigotnya fi'il maddi. Sigot fi'il maddi itu maknanya, zamannya, waktunya lampau, setelah. Jadi kalau diartikan fa idza qara'ta, maka bila Anda telah membaca. Berarti ada yang mengatakan membaca ta'awudz itu setelah membaca Al-Qur'an. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ada yang mengatakan ta'awudz itu setelah baca Al-Qur'an, tapi mayoritas ulama mengatakan ta'awudz itu dibaca sebelum membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tah, maka bila Anda membaca Al-Qur'anah pada Al-Qur'an, fasta'idz, maka minta perlindungan, maka hendak minta perlindungan, membaca ta'awudz billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan ar-rajim yang terkutuk.
Tapi menurut mayoritas ulama membaca ta'awudz itu sebelum membaca Al-Quran. Penting. Membaca ta'awudz itu penting. Karena tidak diganggu. Setan itu, jin itu ketika mau membaca Al-Quran kok membaca ta'awudz, kabur. Takut. Jadi kalau semisal kita membaca Al-Quran, kemudian sudah membaca ta'awudz, kok ada yang mengganggu, berarti ta'awudznya tidak mempan. Lebih kuat. Lebih kuat dari jin, ya. Wa takdirul ayah, adapun penafsiran ayat indal jumhuri menurut mayoritas ulama, fa idza qara'tah itu penafsirannya bagaimana? Idza aradtah al-qira'atah. Ya. Penafsiran dari ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'il, penafsirannya bagaimana? Idza aradtah, bila Anda hendak berkeinginan, idza aradtah apabila Anda berkeinginan, berinisiatif, al-qira'atah untuk membaca, fasta'id maka hendak berlindung atau hendak membaca ta'awudz. Jadi penafsiran fa idza qara'tah itu adalah idza aradtal qira'atah fasta'id. Apabila Anda hendak berkeinginan al-qira'atah untuk membaca, fasta'id. Berarti kalau ditafsirkan dengan idza aradtal qira'atah fasta'id, membaca ta'awudz itu dibaca sebelum membaca Al-Quran. Jadi penafsiran fa idza qara'tah menurut mayoritas ulama adalah idza aradtal qira'atah fasta'id. Ya. Kalau hendak membaca. Kalau hendak tidur, semisal subuh habis wiritan, ambil Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tangan, tidur. Membaca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tidur. Tidur di waktu subuh itu gampang sakit, membuat kita gampang sakit. Karena setelah subuh atau waktu pagi itu udara masih segar, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Udara masih segar, polusi udara masih bersih, masih bercampur dengan embun pagi. Jadi diusahakan setelah salat subuh tidak tidur. Caranya bagaimana? Ditahan. Setelah ditahan mungkin 1 minggu atau setengah bulan tidak tidur, baru minggu selanjutnya atau bulan selanjutnya sudah terbiasa tidak tidur pagi. Summa sifatu ta'awudz, kemudian cara membaca ta'awudz. Summa sifatu ta'awudzi, kemudian cara ataupun bentuk ta'awudz. Kama ialah sebagaimana apa? Kama ialah sebagaimana apa? Dzakarna yang kami sebut hu padama. Jadi cara membaca ta'awudz itu sebagaimana di atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam salat juga sunnah membaca, tapi tidak usah keras-keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca basmalah. Siapa yang ketika salat
membaca ta'awudz. Baik ketika menjadi makmum, imam atau sendirian. Ulama dulu ketika sholat sendirian lengkap, tapi ketika sholat berjamaah tidak lengkap. Ya. Jadi lebih lengkap ketika sholat sendiri sia. Kenapa? Karena khawatir terlalu lama. Wakana dan ada jamaatun, siapa jamaah, sekumpulan minas salaf, dari ulama salaf, yaquluna, ialah membaca, berkata siapa salaf atau jamaah, ulama salaf kadang sebagian membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi ada dua versi. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada dua versi. Boleh membaca yang di bawah, boleh membaca yang pertama. Di sini kadang ada yang membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kadang pula ada yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ba'sah, dan tidak masalah bihadza dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tidak masalah. Kemudian tidak akan pingsan. Ya. Kalau membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim tidak akan pingsan. Tidak berdosa. Sama-sama berpaha, beda tapi sama. Sama tapi beda. Tujuannya sama, berlindung. Perbedaannya yang kedua ditambah as-sami'il alim. Ya, itu sudah mulai dulu berbeda tapi sama, sama tapi berbeda. Itu mulai Nabi Adam begitu terus sudah. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai para sahabat itu beda-beda terus. Pernah Rasulullah itu menang dalam peperangan. Kemudian ketika menang itu kan ada tawanan perang, ditawan. Karena Umar itu tegas, mangkal Umar. Rasulullah, tawanan ini seandainya menang, ini membunuh kita, bunuh saja. Kalau menurut Abu Bakar, jangan, kasihan. Siapa tahu bertaubat. Berbeda, Umar dan Abu Bakar selalu berbeda. Tapi pada akhirnya Sayyidina Umar wafat di dekatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar juga wafat di dekatnya Nabi. Sama-sama dijamin masuk surga. Padahal masa hidupnya selalu berbeda. Jadi tidak mesti yang berbeda dengan kita itu masuk neraka, yang kita masuk surga. Tidak mesti. Kadang meskipun berbeda sama-sama masuk surga. Jadi perbedaan itu tidak bermasalah. Yang masalah itu ketika tidak bisa menerima perbedaan. Saya itu nyimak teman-teman ketika setoran, ya ada yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada yang membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir. Yang saya tegur ketika membaca a'udzuh tok,
Kalau membaca a'udzu toh, saya tegur, a'udzu, saya berlindung. Berlindung dengan siapa? Harus ada a'udzubillahi minasyaiton. Enggak apa-apa. Sama tapi beda. Beda tapi sama. Walakin dan tetapi. Coba kalau dibayangkan, semisal kita satu ke timur semua. Ada yang ke barat semua. Kemudian yang mengisi di arah timur siapa? Enggak ada. Maka setiap hadis harus ada yang membaca. Ya. Setiap hadis harus ada yang membaca. Walakin dan tetapi al-ikhtiyaru adapun yang dipilih, huwa adapun ikhtiar al-awaluh yang pertama. Yang pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Tapi Imam Nawawi memilih yang pertama. Gak mau panjang-panjang. Jadi memang ada ulama yang tidak pengen panjang-panjang ada. Pernah Sayyidina Abbas itu kalau sholat sebentar ditegur sama sahabat yang lain. Sayyidina Abbas, kok kamu sebentar ya sholatnya? Padahal kamu itu sahabatnya Nabi. Kamu kok sebentar banget sholatnya? Saya itu kalau sholat sebentar. Kenapa? Karena ketika saya sholat, setan yang mau mengganggu masih siap-siap. Saya sudah selesai. Jadi setan mau mengganggu, saya sudah selesai. Ada yang rakaat pertama lama. Kenapa? Karena makmumnya masih wudhu, jadi ditunggu. Rakaat pertama lama, rakaat kedua sebentar. Ya memang rakaat pertama itu sunnahnya lama. Kenapa? Karena ada yang masih dibangunin tidur, karena ada yang masih tidur, ada yang masih wudhu, ada yang masih mandi. Jadi para ulama itu biasanya pada rakaat pertama lama, rakaat kedua sebentar. Jadi sama-sama punya alasan. Tapi mayoritas ulama rakaat pertama itu baca suratnya yang panjang. Rakaat yang kedua baca suratnya yang pendek. Rasulullah itu pernah sholat membaca surah An-Nisa 200 ayat. 200 ayat. Mungkin kalau di sini tidur semua nanti. Atau unjuk rasa demo. Diganti imamnya Ustaz. Kenapa? Terlalu lama. Tapi kalau di masyarakat di luar yang biasa-biasa saja, yang pendek-pendek saja. Kenapa? Karena ada yang sudah tua. Nanti lututnya patah. Berdiri sudah nggak kuat, imamnya baca surah Al-Baqarah. Patah lututnya nanti. Jadi kalau menjadi imam di luar jangan terlalu lama. Kalau di sini kuat-kuat. Biasanya Rasulullah itu sering membaca surah Qaf. Qaf. Tapi Qaf tidak langsung ruku, dilanjutkan sampai selesai. Rasulullah itu kalau menjadi imam sering membaca surah Qaf. Ya. Kalau kita tidak, kulhu diulang-ulang. Ya enggak apa-apa. Pernah ada sahabat yang lapor, Rasulullah, saya punya sahabat Rasulullah. Sahabat ini kalau menjadi imam bacaannya kulhu terus. Ya mungkin gak hafal yang lain.
Ya. Bacanya kulhu terus. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu baca kulhu terus? Ya suka Rasulullah. Karena kulhu itu adalah sifat-sifatnya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu Maha Esa. As-Samad, tempat bertumpu, tempat mengadu. Apa respon Rasulullah? Gak apa-apa, membaca solat, membaca kulhu terus gak apa-apa. Karena kamu cinta pada kulhu, kamu akan masuk surga. Jadi ada orang yang masuk surga gara-gara ketika solat membaca kulhu terus. Karena cinta. Kalau kita kan tidak. Jangan alih-alih meniru sahabat ini. Kita itu membaca kulhu itu karena kadang malas berlama-lama ketika solat. Beda niat. Ya. Makanya niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu di dunya. Jadi tergantung niatnya. Kenapa membaca ayat kursi? Ingin menyantet saudara saya. Agar panas. Ya, bacaannya Al-Quran tapi berdosa. Tergantung niatnya. Makanya niat itu penting sebelum beramal. Niatul mukmin khairun min amalihi. Ya. Menata niat itu jauh lebih penting daripada langsung beramal. Ya. Kenapa sholat sunnah? Untuk menandingi teman saya. Ini yang sering terjadi. Ya. Semisal temannya sholat sunnah, saya harus sholat sunnah, harus lebih lama, harus lebih bagus. Kenapa kamu sholat sunnah? Lebih bagus untuk menandingi teman saya. Wah, itu gak bernilai di sisi Allah. Ya, karena sholatnya bukan semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi ingin menandingi teman yang lain. Wah, rusak ini. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in wa innamal likulli imri'in, dan hanya saja bagi seseorang, dimiliki seseorang manawa apa yang diniati. Jadi orang itu nanti di akhirat akan mendapatkan apa yang diniatkan, bukan mendapatkan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi niatnya. Salat sunnah kok niat menandingi temannya. Memang salat sunnah sepak bola. Gak boleh. Gak boleh niat untuk adu pertandingan. Cukup sepak bola saja yang adu pertandingan. Untuk ibadah-ibadah yang lain tidak boleh diniatkan untuk menandingi. Kemudian ada teman kita yang sholat 4 rakaat, 4 sholat sunnah. Saya harus sholat rakaat 6 rakaat. Kenapa? Ingin menandingi ini. Enggak berarti di sisi Allah, itu enggak berarti. Semata-mata sholat sunnah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah tidak pernah tidak sholat sunnah, selalu sholat sunnah. Itu Rasulullah. Kalau kita umatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, laqad kana, sungguh ada, lakum, untukmu, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulillah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Rasulullah.
Rasulullah itu memang tingkatannya sudah sangat dekat dengan Allah. Jadi kalau meninggalkan salat sunnah ngerasa gak nyaman. Karena Rasulullah sudah dekat dengan Allah. Merasa tidak enak. Kalau meninggalkan kekasihnya tidak enak. Jadi Rasulullah itu kekasihnya adalah Allah. Bagaimana perasaannya ketika kekasihnya meninggalkan? Kan gak enak ya. Semisal kita mempunyai seseorang yang sangat kita cintai. Kemudian dia meninggalkan kita. Bagaimana perasaannya? Sakit ya. Galau ya. Rasulullah tidak ingin menyakiti perasaan Allah. Jadi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Tapi melaksanakannya orang-orang itu berbeda-beda ulama. Ada yang sholat sunnahnya di masjid terus agar diikuti oleh teman-temannya. Ada yang kadang sholat sunnah di masjid, kadang sholat sunnah di rumahnya. Kenapa? Karena kalau sholat sunnah di masjid terus, khawatir sholat sunnah ini gara-gara pengen diikuti terus, bukan karena Allah, pengen diikuti terus. Ada. Jadi ada dua versi ulama. Ada yang ulama sholat sunnahnya di masjid terus. Ada yang kadang sholat sunnah di masjid, kadang juga sholat sunnah di rumah. Kenapa? Sholat sunnah di rumah itu untuk menata hati sekiranya sholat ini bukan karena yang lain. Memang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidina Umar itu tidak pernah sholat sunnah di masjid, tidak pernah. Selalu di rumahnya. Tapi kalau santri lebih baik di mana? Ya lebih baik di masjid. Soalnya kalau nyampe kamar bukan sholat sunnah, tidur. Berarti kalau santri latihan sholat sunnah. Tsumma inna ta'awudah, kemudian sesungguhnya ta'awud mustahabun, ialah sunnah. Sunnah itu apa? Apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dilaksanakan rugi. Iya, karena tidak mendapatkan pahala. Rugi atau tidak mendapatkan pahala? Rugi. Contohnya begini, saya punya uang 500.000. Ya. Saya punya uang 500.000. Kemudian saya tawarkan, siapa yang membaca basmalah dapat uang 500.000, siapa yang tidak membaca basmalah tidak mendapatkan uang 500.000. Pilih yang mana? Membaca basmalah agar tidak rugi. Sunnah begitu, membaca ta'awudz mendapatkan pahala, tidak membaca ta'awudz rugi. Jadi ketika sholat tidak membaca ta'awudz itu rugi karena telah membuang pahala, menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan tambahan pahala yang memperberat amal kita nanti di akhirat. Kalau sudah berat pahalanya, ini ciri-ciri mendapatkan rahmat Allah. Ketika sudah mendapatkan rahmat Allah, ciri-ciri mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Fa amma man thaqulat, barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangan amal baiknya, fahuwa fi isyatin, maka kelak dia akan berada di kehidupan radiyah yang diridhoi. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi orang yang amal baiknya banyak itu menurut Al-Qur'an fi isyatir radiyah, bersama dengan kehidupan yang radiyah. Bersama dengan kehidupan yang radiyah, yang diridhoi. Apa?
surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang timbangan amalnya sedikit, khaffat, fa ummuhu, tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun. Narun itu apa? Neraka. Narun hamiyah. Hamiyah itu panas. Pengen di tempat yang sejuk atau yang panas? Ketika di kelas lebih suka ruangan ber-AC atau tidak? Nanti kalau pengen ruangan ber-AC di akhirat, surga. Namanya AC-nya adalah isyatir radiyah. Ya. Wa huwa walaisa, dan tidak ada apa ta'awud biwajibin, ialah wajib. Jadi ta'awud itu tidak wajib. Tapi kalau tidak membaca rugi. Hawalaina wala alaina. Wa huwa, adapun ta'awud, mustahabbun, ialah sunnah. Likulli qari'in, bagi setiap orang yang membaca. Kalau tidak membaca Ustaz, ya tidak sunnah. Bagi orang yang membaca Al-Quran. Orang mukmin, orang muslim, sebaiknya setiap hari itu pernah membaca Al-Quran. Meskipun satu ayat. Sudah cukup. Yang penting membaca Al-Quran. Yasin. Membaca Al-Quran setiap hari. Kul. Membaca Al-Quran kul saja. Nanti oleh orang Inggris, oh ini kok kedinginan terus. Soalnya baca Al-Qurannya kul saja. Bis. Baca basmalah bis saja. Bis. Nah, nanti dikira pengen naik bis. Bis. Tapi bukan bisma. Ya. Sawaun, ialah sama saja. Ialah sama saja. Kanah, ada siapa qori. Kanah, adapun ada siapa qori. Fis sholatih, di dalam sholat. Au fi ghairiha, atau di luar sholat. Jadi membaca Al-Quran baik di dalam sholat atau di luar sholat, itu sunnah membaca Al-Quran. Jadi semisal Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah burata wa asila. Terus sebelum membaca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah membaca ta'awudz, baca basmalah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kalau di desa nggak ada makmumnya, terlalu lama. Kalau di sini sudah terbiasa, soalnya imamnya lama-lama semua. Sudah terbiasa. Itu hikmahnya di kota, terbiasalah lama. Jadi imam itu yang bagus, itu yang qori, yang bacaannya bagus. Biar makmumnya khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makmumnya enggak khusyuk. Ada yang ketawa. Wa yustahabbu, dan disunnahkan apa ta'awudz
Wa yustahabu dan disunnahkan apa ta'awud fis solatih di dalam solat fi kulli rokaatin di setiap rokaat. Jadi setiap rokaat membaca ta'awud. Semisal sujud di rokaat yang pertama, duduk sujud lagi, kemudian berdiri. Allahu Akbar, berdiri. Setelah takbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ta'awudzu dulu setiap rokaat fi kulli rokaatin. Di setiap rokaat ala sahih menurut pendapat yang benar. Minal wajhaini dari dua pendapat inda ashabina menurut sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Jadi dulu ketika ulama menyebutkan ulama mengatakan teman. Jadi para ulama itu teman. Para ulama itu teman. Para ulama itu saudara. Para orang mukmin itu saudara. Jadi dulu Imam Syafi'i itu banyak muridnya. Muridnya itu dikatakan ashab. Ashab itu teman. Jadi saking tawaduknya ulama dulu menyebutkan murid itu ashab, teman. Rasulullah memanggil Abu Bakar, Umar itu dipanggil sebagai teman. Itu saking tawaduknya Rasulullah. Kalau sekarang tidak. Ya. Baru mendaftar menjadi guru. Kemudian itu murid saya. Langsung murid saya. Baru satu kali belajar. Kalau dulu tidak. Imam Syafi'i itu punya banyak murid. Itu teman saya. Itu teman saya. Itu saking tawaduknya ulama-ulama dahulu. Jadi nanti kalian kalau nyampe rumah ngajar ngaji semisal, ngajar kitab. Itu murid saya. Langsung saya gurunya. Enggak, kalau ulama-ulama dulu tidak. Saking tawaduknya, Imam Syafi'i itu memanggil murid-muridnya, Imam Muzanni dan lain sebagainya, itu ashab, teman. Itu teman-teman saya. Rasulullah itu memanggil sahabatnya sebagai teman. Antum ashabi, kamu adalah teman-teman saya. Ya, jadi wahai teman-teman, diam kan kalau dipanggil teman. Teman itu adalah orang yang mengikuti kita ketika benar, bukan membenarkan kita. Jadi teman, ketika salah dinasihati, ketika benar diikuti. Bukan teman membenarkan kesalahan temannya. Itu bukan teman. Itu namanya mendorong teman agar masuk neraka. Teman mencuri. Ayo curi. Bantu saya ya. Ada yang ngontrol di luar. Ya, saya bantu. Gak ada orang, gak ada. Saya bantu karena kamu teman saya. Itu bukan tolong menolong sesama teman. Itu namanya tolong menyolong. Itu bukan teman namanya. Mendorong teman masuk neraka. Wahai temanku, apa? Bantu saya. Kenapa? Ngontrol di depan ya. Karena saya mau mencuri. Kalau ada teman yang lain, kode. Itu bukan ashab namanya. Aduun mubin. Musuh yang nyata. Jadi teman itu adalah saling menasehati. Kok ada temannya mencuri, dinasehati, ditegur, jangan. Bukannya ada teman mencuri, saya bantu ya. Saya nggak bisa buka lokernya, saya ambilkan kayu, ambilkan besi, gebrak. Wah, kamu adalah teman yang baik. Wa ala wajhi tsani, dan menurut pendapat yang kedua,
Wa ala wajhi tsani, dan menurut pendapat yang kedua, innama yustahabbu, hanya saja disunnahkan apa ta'awudz, hanya saja disunnahkan apa ta'awudz fir raqatil ula, di rakaat yang pertama. Jadi menurut pendapat yang pertama, membaca ta'awudz itu di setiap rakaat. Pendapat yang kedua, hanya di rakaat yang pertama. Ketika lupa membaca di rakaat yang pertama, maka sunnah diganti pada rakaat yang kedua. Semisal pada rakaat yang pertama, setelah membaca doa iftitah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok saya gak baca ta'awudz ya? Lupa. Gak usah diulang. Karena ta'awudz sunnah, basmalah wajib. Gak usah diulang. Di rakaat yang kedua, baca. Sebagai gantinya rakaat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru ya. Ini pendapat yang kedua. Fa in tarokah, maka bila meninggalkan siapa man hu pada ta'awudz fil ula, di dalam rakaat pertama, maka membaca siapa man bihi dengan ta'awudz fi tsaniyah, di rakaat yang kedua. Jadi kalau semisal rakaat pertama tidak membaca, diganti pada rakaat yang kedua. Itu saking pentingnya ta'awudz. Jadi ta'awudz itu lebih penting daripada ngobrol. Ngopi itu apa? Ngobrol pintar. Ngopi itu adalah singkatan dari ngobrol diskusi, mencari ilmu. Tapi ada yang lebih penting, apa? Ta'awudz. Wa yustahabbu, dan disunnahkan at-ta'awudzu, apa ta'awudz? Fit takbiratil ula, di dalam takbir yang pertama. Min sholatil jinazati, dari sholat jinazah. Nah, ini jimnya boleh dibaca jinazah, boleh dibaca jenazah, boleh bikasril jim jinazah, boleh dibaca janazah bi fathil jim. Jadi ketika sholat jenazah itu kan ada berapa takbir? 4. Ketika setelah takbir yang pertama, sunnah membaca ta'awudz. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Enggak usah ta'awudz lagi, langsung membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddimu antal muakhiru, la ilaha illa anta ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dini. Ala asahhil wajhaini, atas paling sahnya kedua pendapat. Atas paling sahnya kedua pendapat. Ini saking pentingnya membaca ta'awudz. Ta'awudz itu perintah dalam Al-Quran, tapi perintahnya itu bukan wajib, sunnah. Apa ayat yang memerintahkan membaca ta'awudz? Yaitu terdapat pada surah An-Nahl ayat 98. Ayatnya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir. Fa idza qara'tah, apabila hendak membaca
apabila Anda hendak membaca Al-Qur'an pada Al-Qur'an, fasta'idz, maka hendaklah membaca ta'awudz. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah membaca ta'awudz, membaca basmalah. Basmalah. Basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillahirabbil. Kalau hauqalah, la haula wala quwata illa. Kalau apa lagi? Kalau hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada toko namanya toko basmalah. Ada juga toko namanya hamdalah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Untuk doa ba'dah taklim, doa setelah belajar, itu di tawajuhatnya ada. Ya, nanti untuk ngaji-ngaji selanjutnya coba dibaca, itu dihafal. Ya. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad.